Tanam bawang kemarin untung. Untung tanam bawang kemarin. Gagal 40 juta. Ya Allah. Tuh. Dia ini sebelumnya itu bawang gagal juga. Dan mengalami kerugian sekitar modal tuh 40 juta ya. Itu belum tenaganya ya. Halo semuanya, gimana kabar Anda hari ini? Sekarang saya ada di lokasi persawahan. Tepatnya ada di daerah Brebes ya. Dan Brebes itu kalau Anda kenal dengan Brebes, ya terkenalnya dengan telur asin dan tentunya dengan bawang merahnya. Cuman untuk bawang merahnya sendiri di Brebes itu ya, khususnya untuk daerah saya itu udah jarang banget orang tanam bawang. Ya sebenarnya masih ada juga, cuman nggak sebanyak kayak dulu. Kalau zaman dulu antara ya mungkin 2000-an ke bawah, 80-an, 90-an, tahun 90-an itu kalau dari bawang itu dari ujung ke ujung itu semuanya itu hampir semuanya itu bawang. Dan sekarang itu enggak, rata-rata padi. Alasannya adalah asik. Ini sekarang saya lagi ngairin sawah. Jadi sedikit berebut dengan sawah tetangga ya. Biarpun sekarang masih musim hujan, tapi air itu kadang juga berebut nih guys. Sesama petani itu begini guys. Nah saya ini lagi orang ngairin juga, di situ lagi nyiram. Ada orang lagi nyiram, cuman airnya saya ambil sedikit. Sebab sawah saya tuh ada di ujung nih. Sawah saya ini ada di ujung, jadi agak susah ya dapatnya ya. Harus berebut. Kadang udah di sini udah dapat air dari sini, entar di ada sebelah sana tuh bisa jadi ada yang ngebendung lagi. Sawah di ujung tuh susah. Nah, sawah yang saya di sana. Di situ ada yang bendung juga, cuman saya nggak bendungin punya orang lain ya. Bisa aja jalur yang ini saya bendung. Jalur yang situ saya bendung biar orang tuh juga nggak dapet, dan airnya tuh buat semuanya tuh buat saya, cuman enggak ya. Dan saya sekarang akan mengunjungin petani cabai. Kebetulan cabai sekarang lagi sangat-sangat mahal ya. Tadi saya dengar 1 kilonya itu 55.000. Dan baru kemarin hari ini katanya turun 50.000 sekilonya, itu dari petani ya. Ntar kita kunjungin. Kalau nggak salah sawahnya Bapak Sukrim ya. Ini apa ya? Ini semangka apa ya? Apa pare? Ini biasanya kalau habis ini biasanya habis ditanamin bawang ya guys. Ini petakan-petakan bawang. Kalau bawang merah itu petani itu banyak yang nggak mau nanam lagi karena pertama modalnya yang cukup banyak ya untuk beli bibitnya. Terus untuk bongkar lahannya, pengolahan lahannya harus dibikin tempat airnya dulu. Terus juga perawatannya harus tiap hari disiram, cari hama, cari rumput, itu hampir tiap hari. Kalau bawang itu hampir setiap hari lah, makan waktu banget. Itu 2 bulanan sampai masa panen itu sekitar umur 2 bulanan ya. Oh ini timun guys. Tanamin timun tapi kayaknya karena kemarin hujannya gede banget. Jadi kayaknya banyak yang rusak. Banyak hujan tuh bukan berarti berkah juga ya. Itu terkadang malah bikin repot para petani. Nah ini cabai punya bapak siapa nih? Punya Bapak Sukrim. Iya nih Bapak Sukrim kalau nggak salah. Iya. Ini lihat cabainya banyak yang mati. Ini pada lagi mahal-mahalnya. Kenapa jadinya mahal? Ya karena begini nih guys. Nah, harusnya sih masa-masa berbuah nih, masa-masa berbuah yang lagi ininya nih.
Cuman ini cabai Lombok. Ini kalau penyiraman sekitar 2 hari sekali ya. Semaunya kalau cabai ya. Kelihatan kering ya berarti disiram. Tuh ada musik di kampung itu, musikan terus, makanya saya tuh kadang susah bikin konten ya, karena musiknya tuh di mana-mana guys. Ada di musola, dari masjid, terus dari kegiatan ibu-ibu. Iya. Nah ini yang punya sawah. Nah ini yang punya sawah. Ini udah berapa kali panen ini? Belum, ini gagal. Oh tuh kan. Sebenarnya cabai itu lagi mahal-mahalnya ini. Cuman banyakan gagal nih, banyakan yang mati karena tanamannya tuh susah ya. Dari bawang, dari cabai itu susah. Banyakan yang mati, banyakan hujan, banyakan air, bukannya malah bagus, malah hancur kadang buat petani. Ini pada mati. Tuh banyak yang mati. Jadi anda bagi para konsumsi cabai, konsumen cabai, harap maklum ya, dari petaninya aja susah. Jadi sekali-kali kita itu menikmati harga mahal. Harga mahal bukan berarti kita juga dapat banyak, karena tanamannya pada mati guys. Jadi balik modal aja udah untung ya, alhamdulillah ya. Balik modal alhamdulillah, tapi untuk tenaganya ini yang agak susah baliknya. Pada mati. Ini Bapak Sukrim dari Brebes. Sebelum cabai biasanya tuh bawang. Bawang umurnya berapa ya? Bawang umurnya 2 bulanan ya? 50 hari. Iya 50 hari lah paling. Iya maksimal tuh 2 bulanan itu. Tanam bawang kemarin untung tanam bawang kemarin. Gagal 40 juta. Ya Allah. Tuh. Dia ini sebelumnya itu bawang gagal juga dan mengalami kerugian sekitar modal tuh 40 juta ya. Itu belum tenaganya ya. 40 jutaan itu ya untuk sawah seberapa ya? Segini apa sana lagi ya? Itu karena hujan yang berlebihan, terus jadi bawangnya rusak. Jadi bawangnya pada rubuh. Padahal kan orang kalau belum sayur kan bawangnya bukan daunnya. Tapi itu guys, risikonya petani guys. Kalau bawangnya pada rubuh, daunnya pada rubuh, itu ya jadi tanamannya pada murah banget. Ini segini aja nih. Ini kalau berkilo-kilo tiap hari berapa kilo, biasanya metik cabai itu sekitar 3 harian ya, 2-3 hari itu udah metik, 2-3 hari metik. Tapi kalau begini buahnya ya hasilnya agak sedikit nih guys. Ini lumayan, ini cabai keriting masalahnya. Cabai keriting bukan cabai Lombok tadi, cabai keriting. Cabai keriting itu harganya lumayan di atas Lombok. Cabai keriting itu tingkat kepedasannya ya lumayan, paling pedas kayaknya. Banyak nih. Ada beberapa juga saya lihat apa ya, yang tanam cabai habis bawang terus cabai ya biasa ya. Ini airnya ngalir. Ini airnya yang berebut dengan saya ini. Oh, ada tikus. Hama yang lawannya cabai ya tikus. Yes. Ini lubang tikus tadi lari. Tanah untuk daerah sini tuh sebenarnya tuh subur ya. Pengairan juga lumayan baik juga pengairannya. Walaupun ya kadang agak sedikit berebut, tapi masih bisa diinilah. Ini cabenya. Ini kalau begini lumayan ini. Ini juga udah nggak ada bunganya lagi nih. Sudah nggak ada bunganya lagi. Kalau ada bunganya lagi itu masih kemungkinan berapa minggu itu masih bisa tanam, masih bisa metik ya. Cuman kalau nggak ada bunganya lagi ya ini dipetik ya kayaknya nggak tahu bisa nyambung lagi apa enggak. Resiko jadi petani itu begini. Nah, ini banyak yang mati. Ini malah banyak yang mati. Jadi petani itu sekarang itu lebih banyak memilih tanam padi. Habis padi lagi, kalau enggak jagung. Karena hasilnya ya segitu-gitu aja. Kalau
padi itu yang mendatar aja ya, alhamdulillah. Kadang mahal tapi juga nggak berasa banget kalau padi. Makanya rata-rata petani sekarang itu padi ya kalau di Brebes daerah saya. Terus jagung juga nggak terlalu banyak banget, itu ada jagung. Ini nggak tahu nih mau dipadi lagi apa jagung. Ini kayaknya mau dipadi lagi, itu ada benihnya. Kalau nggak salah ini dulu sawahnya mbah saya ini. Sawahnya mbah saya ini. Sekarang udah beralih tangan. Makin ke zaman sini sawah-sawah pada beralih tangan itu banyak banget ya. Jadi kalau Anda yang berminat cari sawah daerah sini, mungkin bisa saya cariin, tapi nggak tahu dapat apa enggaknya. Asyik. Nah ini udah nggak berbunga lagi, udah nggak ada buahnya lagi sama sekali. Nih, nggak ada bunganya sama sekali. Ini ada musik ya di kampung sebelah sana, jadi mungkin jadinya copyright. Nggak apa-apa lah. Jadi untuk perawatan cabai juga ya, dipupuk, disiram. Ini kemarin hujan kebanyakan malah bikin cabainya, tanahnya mengering jadinya. Mungkin pertama banyak air, terus ada panas banget. Brebes itu cuacanya begitu. Kalau panas itu panas banget, udaranya juga kencang. Makanya jadinya di tanaman juga berpengaruh banget. Makanya kalau anginnya kencang itu malah cocok buat bawang sebenarnya. Cuman karena kondisi air terus kondisi hujan yang kadang nggak tentu sekarang itu kadang bikin tanaman itu rusak ya. Kadang padi yang baru panen juga kadang rubuh semuanya dan kotor. Nah, ini ya disyukurin aja lah. Ini udah berapa kali panen ya? Ini berapa kali panen ya? Belum pernah panen. Loh. Belum pernah panen loh. Sekilo 50 ribuan belum pernah panen. Kirain udah pernah panen. Sayang banget ya. Ini makanya cabai mahal di pasaran ya begini. Karena di petaninya sendiri itu susah. Ini sekilo lagi 50.000 dari petaninya. Kemarin 55.000, katanya hari ini turun. Nggak tahu besok lagi mungkin naik lagi. Karena naik turunnya tuh kadang hitungan hari juga nggak ketebak. Ya, semoga sukses selalu lah untuk para petani cabai lah. Karena kalau lagi cabai lagi banyak ya kadang cabai lagi bagus. Nah tuh kadang cabai lagi banyak, lagi murah itu kadang lagi cabai lagi bagus. Terus banyak yang nanam juga. Karena kendalanya kecil ya kalau lagi cuacanya cocok untuk cabai. Dan ini juga mungkin mau dipadi lagi. Dipadi lagi. Ini ditanamin timun. Ini zaman saya kecil ya timunnya saya colongin. Nah, ini untuk bapak-bapak yang dulu timunnya saya colong, maaf banget ya. Hilap. Kalau sekarang itu orang-orang tangan-tangan jari itu kayaknya nggak ada ya. Kalau dulu tuh karena mungkin masih bocil terus juga seneng gitu ya. Nggak tahu itu yang namanya dosa ataupun enggak, asal petik aja. Ini jerami padi ini udah kering nih, biasanya dibakar. Nah itu dibakar, tapi ini kayaknya bakarannya kurang sempurna ya. Ini kalau nggak dibakar atau nggak dihancurin, ini biasanya ntar kalau kita traktor itu akan susah ya traktornya. Jadi itu akan nyangkut di mata traktornya, di mata yang buat gali tanahnya itu nyangkut. Makanya ya harus dibakar.
Jadi kalau di berita-berita ada pembakaran lahan begini ya, misalnya kayak petani gini ya, ini pembakaran lahan wajar lah. Tapi kalau daerah hutan ya itu ya silakan komen sendiri gimana. Kalau di sini emang dibakar-bakar gini ya wajar, karena emang cara nyingkirnya harus dibakar. Kecuali mungkin anda yang pintar dalam mengolah jerami untuk dibikin apa gitu, mungkin bisa ya kasih pendapat di kira-kira mau dibikin apa gitu ya, apa untuk usaha jamur ataupun apa tuh bisa sebenarnya. Ini akhirnya banyak juga nih sebenarnya nih. Ini juga kasihan juga, ngumpulin air juga pastinya agak ini juga. Cuman saya lebih perlu banget karena saya sawahnya harus banyak air ini hari ini nih. Kalau nggak ada air, kasihan pekerjaannya ntar. Ini lebih pentingan saya juga sebenarnya, cuman saya kasih dikit aja biar dia ntar dibendung lagi. Maksudnya biar kalau dia udah selesai dia bendung sendiri. Segini aja cukup lah kayaknya. Segini aja kayaknya cukup. Ini juga sedikit. Ini masih nyala, ini masih banyak. Sedikit lagi aja guys. Nah yang depan sana, yang belakang, yang di ujung ini juga harus diinjak sedikit ini. Ini juga orang perlu air banget ini. Ini kayaknya kayak saya juga nih. Ini kayaknya sawahnya mau dibongkar juga dengan traktor, makanya harus butuh banyak air. Daripada Bapak Sukrim yang tadi ya, yang cabai tadi, dia juga butuh air juga, cuman nggak terlalu ini banget karena kita lihat ada airnya juga lah tadi ya. Ya itulah petani, kadang ngalamin mahal tapi hasil sawahnya tuh nggak ada hasil sama sekali. Pas di saat panen raya terkadang harganya anjlok. Dan pas lagi mahal-mahalnya ya barangnya yang susah, yang rusak dari petaninya, dari bawang, dari cabai itu kadang rusak. Nah, ini sawah orang ini lagi butuh air juga nih guys. Terkadang kalau bonus ngairin gini tuh, ngurusin pengairan gini tuh bonus nemu yang ngambang ya, sering banget. Terkadang tuh nemu yang ngambang-ngambang. Kita minta dikit aja lah, ntar juga dibendung lagi nih jangan-jangan. Sesama petani itu ya begini, kadang berebut air. Nah, udah saya bongkar sedikit. Dibongkar sedikit, ntar ditinggal. Ntar tahu-tahu juga bocor lagi kan, yang dibendung lagi. Itu kayaknya suara musik orang hajatan kali ya. Dari pengajian, dari hajatan. Kalau di kampung itu suara dari toa itu selalu ada ya. Jadi berasa kayak menyambung dari subuh sampai sore hari itu ada terus. Berhentinya kalau ada orang azan biasanya. Wih. Ini juga cabai juga. Ini kasihan banget. Ini hampir mati semuanya. Mati semuanya sih enggak ya. Cuman ya ada. Cuman berbuahnya udah sedikit. Ini kayaknya habis di bawang juga, bawang terus cabai. Biasanya siklusnya gitu. Bawang, cabai, terus padi. Ini kemarin juga berebut air juga sama saya. Ini beneran dibendung kalau dia ditutup. Dia bilang, ya ntar nanti tetap bendung lagi. Kalau saya tuh berusaha bilang ya, kalau mau bongkar air orang itu saya bilang, saya samperin orang ya. Takutnya dia marah, soalnya dia juga butuh air. Kalau disamperin malah orangnya tuh baik. Tapi kalau kita nyuri-nyuri nggak bilang-bilang kita bongkar aja bendungannya, itu kadang dibendung lagi, terus takutnya dia marah juga. Oke guys, begitu aja ya cerita saya yang nggak penting ini, dan bye bye.